Because this is Mecca, birthplace of Islam. Site of one of mankind's greatest religious gatherings, the Hajj. For Islam's 1.2 billion followers, the Hajj is the ultimate act of devotion. Each year, millions. Aplikasi ini bekerja secara client server, di mana semua konten dari aplikasi ini dimanajemen oleh petugas haji yang berada di bagian server. Sedangkan user dapat melakukan update data melalui aplikasi Android ini. Saat ini aplikasi masih berupa prototype, di mana memiliki 4 menu utama dan menu sinkronisasi. 4 menu tersebut adalah menu doa haji, jadwal haji, peta lokasi, dan menu tempat. Untuk mendukung masing-masing menu tersebut, pastikan bahwa layanan GPS dan koneksi paket data dari Android telah diaktifkan. Mencoba melakukan proses sinkronisasi. Ketika program pertama kali dijalankan dari awal proses instalasi, maka konten yang ada dalam sini akan tidak ada konten sama sekali. Untuk mengisi kontennya, kita harus melakukan proses sinkronisasi dengan server, di mana kita dapat melakukannya di menu sinkronisasi. Dan kita di sini ada 2 menu, yaitu apakah melakukan sinkronisasi terhadap jadwal haji atau sinkronisasi doa haji. Saat ini kita akan mencoba proses sinkronisasi doa haji. Nah, kita tunggu. Ini adalah proses sinkronisasi dengan server, meminta data ke server. Kita tunggu loading. Ini akan memanggil data ke dalam server Arzikna. Nah, ini adalah pesan error di mana kita proses permintaan data gagal dilaksanakan karena gangguan dari jaringan. Kita dapat mencobanya kembali melalui menu sinkronisasi, dan kita tunggu proses sinkronisasi sehingga berhasil. Dan telah sukses memasukkan data doa haji sebanyak 53. Selanjutnya kita dapat melakukan pengecekan pada menu doa haji, apakah data doa benar-benar masuk. Nah, ini dia, sudah masuk, sudah berhasil masuk, dan bisa kita jalankan doa sa'i perjalanan ke-1. konten-kontennya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan demikian proses sinkronisasi berhasil dilakukan. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahil azim.
Baik, untuk bagian pertama kita akan membahas menu doa haji, di mana doa haji berisikan kumpulan doa-doa haji yang disertai huruf Arab, Latin Arab, dan arti doa. Latin Arab ini bertujuan memfasilitasi para jamaah haji yang mungkin kesulitan membaca huruf Arab. Untuk menambah kemudahan jamaah haji menghafalkan doa haji, disertai pula audio pelafalan doa, di mana tombol audio terletak pada bagian bawah dari aplikasi. Berikut merupakan contoh dari beberapa doa yang tersedia dalam doa. Kita langsung mencoba tab pada menu doa. Di sini akan tampil beberapa doa haji. Di sini doa yang muncul adalah doa sa'i dan niat haji. Kita akan mencoba doa sa'i perjalanan 1. Dan ini adalah tampilan di mana bagian atas adalah tampilan huruf Arab, di bagian bawah adalah Latin Arab, dan di bagian paling bawah merupakan arti dari doa tersebut dalam bahasa Indonesia tentunya. Dan di bagian paling bawah ini merupakan tombol audio. Kita dapat meran audionya sehingga bisa terdengar audionya dari doa, sembari mendengarkan jamaah bisa menyimak sehingga memudahkan jamaah untuk menghafalkan doa tersebut. Subhanallahil azim wa bihamdihil karim bukratan wa asila wa minal laili fatahajjad lahu wa sabbihu laylan tawila la ilaha illallah wahdah. Fitur lain dari menu doa haji adalah doa yang tampil berdasarkan lokasi jamaah haji, sehingga memudahkan user. Menu jadwal haji adalah menu berisi jadwal kegiatan ibadah haji yang merupakan hasil sinkronisasi data dengan server, di mana jadwal kegiatan ibadah haji di dalam menu jadwal haji ini dimanajemen oleh petugas haji di sisi server. Nantinya dari klien user ini akan melakukan proses sinkronisasi dengan server, sehingga data-data dari server akan di-download ke smartphone jamaah haji. Di dalam jadwal haji ini akan terlihat beberapa daftar kegiatan pada hari itu, sehingga semua kegiatan dibedakan tanggalnya. Di bagian atas akan terlihat jadwal terdekat. Ya, ini kita lihat jam 14.05, yaitu kegiatan menuju Arafah, yaitu berdiam diri sambil membaca doa. Di mana nanti ketika sudah waktunya pada waktu pukul 14.05, maka aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada user atau jamaah haji. Pada saat ini sudah waktunya sama, yaitu jam 14.05, dan pada aplikasi ini memberikan notifikasi bahwa ada kegiatan pada saat jam 14.05, yaitu menuju Arafah berdiam diri sambil membaca doa. Pada aplikasi ini di bagian belakang juga ada icon yang membedakan apakah jadwal ini sudah dilaksanakan atau belum. Yang memiliki icon minus ini berarti kegiatan sudah dilaksanakan, sedangkan yang bintang adalah jadwal yang belum terlaksana. Merupakan maps yang diambil dari Google Maps yang akan kita gunakan untuk menandai beberapa lokasi penting di Tanah Suci.
Proses pengambilan tanda tempat penting ini berdasarkan pada daftar tempat penting yang berada pada server. Pada saat menu peta haji ini dipilih, smartphone jamaah haji akan melakukan proses request data ke Google Maps, yaitu berupa peta dunia, dan selanjutnya Google Maps akan mengirimkan peta dunia tersebut ke smartphone user tersebut. Dan selanjutnya dari smartphone tersebut akan melakukan request data ke server Arzikna, yaitu berupa data-data tempat penting di Tanah Suci, sehingga pada Maps akan tampak beberapa tanda yang berwarna merah yang merupakan tanda-tanda dari tempat penting tersebut, sehingga user dapat mengetahui tempat-tempat penting di Tanah Suci. Kita coba saja masuk ke dalam mapnya. Ini proses menghubungi ke server, melakukan permintaan data ke Google Map dan server Arzikna. Kita coba tunggu. Ya, data sudah tampil. Nah, ini yang tombol merah ini merupakan data tempat-tempat penting di Tanah Suci, dan tanda warna biru merupakan tanda di mana lokasi kita saat ini berada. Dan kebetulan saat ini berada di Surabaya, di Indonesia, di kampus PEN, sehingga ditandai di Indonesia. Nah, di sini kita dapat melihat informasi dari tanda tersebut dengan melakukan tapping pada tanda merah. Seperti ini. Sepertinya ada Masjid Al-Khaif, dan kita dapat melakukan perbesaran sehingga bisa menjadi lebih detail sampai ke dalam tampilan jalan-jalan di Arab Saudi. Untuk menambahkan lokasi tempat-tempat penting ini dilakukan penambahan dari sisi server, sehingga yang bertugas untuk melakukan penambahan lokasi-lokasi tempat penting ini adalah petugas haji. Menu tempat merupakan menu yang hampir mirip dengan menu peta haji sebelumnya. Namun, perbedaan yang paling mendasar dari menu ini terletak pada proses penyimpanan data yang diinputkan. Data ini tidak disimpan pada server, melainkan disimpan pada database internal dari smartphone jamaah haji. Menu ini dibuat untuk memfasilitasi jamaah haji menandai lokasi mereka saat ini atau lokasi lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Sehingga ketika di kemudian hari user atau jamaah haji membutuhkan informasi tentang tempat yang telah dilalui sebelumnya, user bisa membuka menu ini dan melihat informasi tanda-tanda pada peta yang telah diinputkan sebelumnya. Yang paling penting di bagian bawah sini adalah ada tombol posisi sekarang dan daftar tanda, di mana posisi sekarang digunakan untuk menandai langsung pointing kepada posisi kita saat ini. Kita langsung coba saja. Klik tombolnya, maka akan muncul informasi isian. Untuk selanjutnya kita isi sehingga kita dapat kita simpan. Misalkan posisi kita saat ini kita tandai sebagai maktab, di mana alamat sebenarnya pada simulasi ini adalah terletak pada Jalan Teknik Kimia di daerah Surabaya, di PENS, sehingga kita dapat menyimpannya. Nah, dan akan ditandai dengan warna hijau, yaitu merupakan tanda kita saat ini. Sedangkan untuk menandai lokasi lain yang bukan merupakan tanda kita saat ini, kita lakukan tapping di daerah lain. Misalkan di daerah Dharma Husada, Indah Timur. Kita tapping, nah akan ada tombol biru dan langsung akan muncul form isian informasi dari tanda tersebut. Kita lakukan pengisian saja, misalkan daerah Sai seperti itu. Nah, kita langsung melakukan penyimpanan. Nah, maka akan tersimpan tanda yang kita masukkan tadi yang berwarna biru, dan kalau kita lihat di sini ada tanda hijau yang merupakan posisi kita tadi. Baik, saat ini kita sudah berada di Jalan Bengawan Nambah. Ini adalah radius dari Doa Sai, dan pada percobaan kali ini yang seharusnya muncul pada daftar doa haji adalah Doa Sai. Dan selanjutnya mana kita coba pada aplikasi di device. Baik, langsung saja kita buka
menu doa haji, apakah yang muncul benar-benar hanya doa dengan kategori doa sa'i atau ada kategori yang lain? Kita buka saja. Ya, di sini di daftar doa ada kategori doa sa'i. Di sini adalah doa-doa dengan kategori doa sa'i, dan hanya muncul kategori doa sa'i saja. Di bagian bawah sudah tidak ada. Dan saat ini lokasi pengambilan gambar adalah berada pada kampus PENS, di mana kampus PENS merupakan daerah simulasi yang terletak pada perpotongan radius kategori niat haji dan doa sa'i, sehingga pada daftar doa haji yang tampil adalah dengan kategori doa sa'i dan doa niat haji saja. Sedangkan doa-doa yang dengan kategori yang lain tidak dimunculkan pada daftar doa ini. Dengan demikian, proses filtering munculnya doa-doa haji berdasarkan lokasi telah berhasil. Ya, baik, saat ini kita sudah berada di Jalan Raya ITS, di mana di titik percobaan ini menguji coba 3 titik perpotongan, yaitu perpotongan doa tawaf, doa sa'i, dan doa niat haji. Pada percobaan kali ini seharusnya pada daftar doa yang muncul adalah doa kategori niat haji, doa sa'i, dan doa tawaf. Baiklah, kita langsung coba pada device Android-nya. Baik, di sini sudah muncul doa tawaf, dan di bagian bawahnya adalah kategori doa sa'i, dan terakhir adalah doa niat haji. Dengan demikian, percobaan kali ini berhasil. Saat ini kita sudah berada di Jalan Manyar Kertohaji, di mana di sini merupakan titik percobaan di daerah doa tawaf, sehingga di sini nanti yang akan muncul menurut perhitungan adalah hanya doa dengan kategori doa tawaf saja. Ya, saat ini kita mencoba di daerah Jalan Manyar Kertohaji. Kita coba saja. Langsung buka. Ya, di sini sudah muncul kategori doa tawaf saja. Sehingga pada percobaan kali ini proses filterisasi dari doa haji sudah berhasil dilakukan. Kita coba membuka salah satu doa. Atau bacaan tawaf. Iya, ini adalah doa dan berhasil dibuka.